Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi buat kita sebuah perenungan yang hari-hari ini saya renungkan, yaitu tentang waktu, time. Waktu adalah sesuatu yang kita tidak bisa beli waktu. Kita tidak bisa menambahi waktu. Kita tidak bisa mengurangi waktu. Kita hanya bisa hidup di dalam waktu itu. Dan kita hanya bisa mengelola waktu itu. Nah, ketika kita berbicara tentang waktu, kita bukan hanya berbicara tentang detik, menit, atau jam, atau hari. Tapi waktu lebih dari itu, karena waktu berbicara tentang kehidupan. Mazmur dia berkata bahwa waktu manusia itu usia sampai 70 tahun. Kalau sudah di atas 70 tahun, maka isinya dikatakan adalah ada banyak penderitaan, kesulitan-kesulitan. Jadi manusia dari sisi waktu hidup itu Tuhan memberikan sebuah batasan, keterbatasan, karena memang fisik tubuh daging kita yang terbuat dari debu dan tanah liat ini sudah begitu korup, begitu rusak. Hidup dalam lingkungan yang juga begitu rusak alam semesta kita. Udara yang kita hirup, makanan yang kita makan setiap hari. Itu yang menyebabkan faktor kenapa sedikit sekali manusia yang bisa hidup hari-hari ini di atas usia 100 tahun. Kita baru saja kehilangan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sekian puluh tahun. Namanya Maurice Surloh. Dia seorang nabi Tuhan yang dipakai banyak berbicara kepada gereja, kepada tubuh Kristus. Saya ingat tahun 83 pertama kali mendengar beliau berbicara. Salah satu kalimat yang sangat kuat sampai hari ini saya masih melekat dalam hati saya adalah selalu dia akan bertanya begini, "What time is it?" Waktu apa ini? Bukan jam berapa ini, tetapi waktu apa ini? Dan kemudian dia akan menjawab dengan berkata, "It's a harvest time." Harvest time. Musim, masa, tuaian. Jadi waktu bukan hanya sekali lagi hanya sekedar menit, jam, dan hari atau bulan. Tapi waktu berbicara tentang kehidupan. Bagaimana kita menggunakan waktu, demikianlah kita sedang menggunakan kehidupan kita. Bagaimana kita mengelola waktu, itulah bagaimana kita mengelola kehidupan yang Tuhan berikan. Kualitas, bagaimana kita mengisi waktu kita, itu akan menentukan kualitas kehidupan yang kita akan hidupi hari ini. Tuhan tentunya tidak dibatasi dalam waktu dan tidak tinggal di dalam waktu, karena dia Alfa dan Omega. Tapi kita dibatasi dengan waktu. Ada batas waktu karena keterbatasan fisik tubuh kita ini. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang waktu, kita berbicara tentang kehidupan, berbicara tentang kualitas. Dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15, dikatakan demikian. 15 dan 16. Ini ayat-ayat yang saya rindu saudara dan saya renungkan hari ini, apa yang Papa katakan buat kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Perhatikan dengan sesama. Pay attention. Bagaimana kamu hidup. Bukan bagaimana kamu beragama, bukan bagaimana kamu bekerja, bukan bagaimana semua aktivitas-aktivitas lain. Tapi bagaimana kamu hidup. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana kamu hidup, kita sedang bicara tentang bagaimana di dalamnya menggunakan waktu kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Dan dia berkata, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal ini orang bodoh. Definisi kebodohan atau kebebalan itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang lebih baik. Nah, betapa begitu banyak orang yang masuk dalam kategori orang bebal di sini atau a fool, orang bodoh. Mereka menggunakan waktu dengan cara yang sama, mengisi waktu mereka dengan cara yang sama. Tapi mereka mengharapkan kualitas hidup mereka berbeda. Inilah orang bodoh, orang bebal. Mereka menyia-nyiakan waktu dengan menonton TV berjam-jam. Medsos 4 jam, 5 jam satu hari. Bengong dan ngelamun. Kita sering lihat itu di jalan-jalan, di terminal. Orang hanya menunggu, bengong dan diam dengan pandangan yang kosong. Dan ini begitu banyak sekali yang seperti ini. Tidak bijaksana. Dan dia mengajak di sini, pergunakan waktumu. Perhatikan dengan sesama, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ingin membaca ini dari terjemahan Amplified, ya, dalam Amplified Bible, dalam ayat yang ke-15. Dikatakan begini, therefore see that you walk carefully. Kamu harus hidup dengan hati-hati. Living a life with honor. Hiduplah dengan kehidupan yang penuh dengan hormat sebagai orang yang terhormat dan dihormati. Living a life with purpose. Hidup dalam kehidupan yang penuh tujuan. And courage. Living a life of courage. Penuh dengan keberanian. Shunning those who tolerate and enable evil. Ya, keluar, buang kebodohan. Yaitu dengan orang-orang yang mentoleransi kejahatan, keburukan. Jangan toleransi itu. Dikatakan not as the unwise. Jangan seperti orang yang tidak bijak atau orang bebal, orang bodoh. But as a wise, bagi orang yang bijaksana. Sensible, itu artinya orang bijaksana sensible. Dia pakai akal sehat hidupnya dia. Intelligent, cerdas. Discerning people. Ya, penuh dengan discerning, menguji, menilai dengan hati-hati dalam kehidupan ini. Making the very most of your time on earth. Dikatakan sini, pergunakan waktu yang ada secara maksimal selama kamu di bumi ini. Recognizing, mengenali and taking advantage of each opportunity. And use it with wisdom and diligence. Because the days are filled with evil. Dikatakan di sini, pergunakan waktu yang ada. Kata waktu itu dipakai kata kairos yang menunjuk kepada waktu Tuhan atau musim dalam kehidupan. Bukan kronos, kronos adalah waktu yang umum. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Januari, Februari itulah waktu yang general, itu kronos, kronologi. Tapi kata waktu di sini dipakai kata season atau kairos atau waktunya Tuhan. Ini yang dia berkata, dia nggak mau kita sia-siakan dan buang waktunya Tuhan ini. Pergunakan. Terjemahan lain dikatakan redeem your time. Tebus
waktu kairos yang hilang, musim-musim Tuhan dalam hidup kamu yang hilang, tebus ini. Jangan sampai itu kebuang dan kehilangan. Tebus. Dan dia berkata, sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pesan Bapa di surga hari ini buat kita adalah, gunakan waktumu, karena itu tidak pernah kembali. Kelola, manage dengan bijaksana dengan hikmat Tuhan. Kenali kairos Tuhan, musim di mana Tuhan sedang bawa kehidupan saudara. Tebus waktu yang hilang, tebus musim-musim Tuhan dalam hidupmu. Tebus waktu Tuhan, kairos Tuhan dalam hidupmu yang terbuang, terhilang karena kebodohan kita. Ini waktunya Tuhan. Ini waktu Roh Kudus buat saudara. Ini musimnya Tuhan buat hidup saudara. Mungkin musim buat saudara beda dengan musimnya saya. Secara umum dan general, kita sedang ada pada kairos tuayan, musim tuayan jiwa-jiwa hari-hari ini. Dan ini yang Tuhan ingin kita ada di dalamnya. Gunakan waktu itu. Kelola waktu yang Tuhan berikan buat kita. Karena kita hanya bisa memakai waktu. Kita tidak bisa membeli, mengurangi, menambahi. Kita hanya bisa kelola dan gunakan waktu yang Tuhan berikan itu. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.